Tuhan, biarlah pujian ini menjadi sebuah keyakinan kami di dalam segala pergulatan hidup kami, di dalam segala gejolak yang ada di sekitar kami. Biarlah kami tetap bisa mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami, menyanyikan pujian, dan biarlah kami bisa tenang di dalam Tuhan, tenang melihat Engkau Allah yang berkuasa atas segala hal yang ada. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tadi tertukar waktu, saya pikir saya datang setengah jam lebih awal, ternyata ibadahnya 7:30 saudara-saudara ya. Mohon maaf saudara-saudara, saya cukup santai menikmati pagi saya, kopi saya, ternyata kok sudah nyanyi saudara-saudara ya. Menandakan sudah cukup lama ya, saya tidak berkhotbah di hari Minggu di tempat ini. Saudara-saudara, saya diberikan sebuah tema, aku nantikan. Kita akan membuka Alkitab kita Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan dari terjemahan baru saudara-saudara. Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-32. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudara, berbicara tentang menantikan tidak sesuatu yang mudah. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Ketika kita shopping online, bisa ada instan. Ya, dikirim dengan cepat hari itu juga saudara-saudara. Sesuatu yang melatih kita untuk sulit menanti. Karena kita dengan sangat cepat bisa menghubungi orang yang kita cintai, membeli barang dengan sangat cepat. Ya. Kalau saudara-saudara di sini lebih senior, tentunya saudara pernah mengalami tidak adanya handphone, dan bagaimana ketika menanti surat, ya masih mungkin yang menikah pernah menuliskan surat cinta, ya masih ada keindahan menanti saudara-saudara. Sebetulnya orang-orang zaman sekarang juga mengalami keindahan menanti unboxing, tetap menunggu, dan begitu unboxing ternyata yang ditunggu pulang ke rumah cepat bukan suami atau istrinya, tapi ternyata box-box yang harus dibuka karena apa yang dibeli. Ternyata ada keindahan juga di dalam menantikan saudara-saudara. Menanti tidak mudah bagi orang di zaman ini. Kita tentunya lebih tidak gampang sabar. Apalagi ketika saudara punya uang banyak. Ketika Anda punya orang banyak, ya. Saya pernah melayani dan dijemput dengan mobil yang di depannya ada polisi, saudara-saudara ya. Enak sekali saudara-saudara, sangat cepat. Semakin kita punya banyak uang, semakin kita punya banyak akses, semakin kita menjadi tidak sabar, betul? Ngapain ngantri STNK kalau ada karyawan saya yang bisa? Biar dia yang menunggu, saya tidak menunggu, sehingga banyak orang yang lebih punya uang lebih gak sabar saudara-saudara, karena dia dengan mudah. Dan bagaimana kalau kita dilatih oleh dunia tidak sabar itu, akhirnya kita menantikan Tuhan yang menjanjikan akan segera datang sejak gereja mula-mula, tapi sampai hari ini gak datang. Syukur-syukur kita masih menanti, jangan-jangan kita gak menanti saudara-saudara, karena sesuatu yang gak real.
sesuatu yang jauh, sesuatu yang berbeda, karena kita bukan murid-murid yang pernah berhadapan dengan Yesus, yang merasakan kehadiran Yesus dengan tubuhnya. Beda. Kita tahu tentang Yesus, kita membaca teks-teks Alkitab, tapi tubuh kita tidak pernah mengalami Yesus yang bersama dengan kita. Beda. Ya, itu seperti orang-orang yang pernah dating online. Saudara tentu tidak mengalami, cuma lihat fotonya, kita nggak ada fotonya saudara-saudara. Fotonya yang digambar sekarang bukan Yesus, betul? Dan kita menantikan itu, dan kita diminta menantikan Dia. Tidak mudah, ya. Pasti penuh dengan tanda-tanya. Saudara-saudara, di dalam sebuah cerita ada satu kisah yang sangat menyentuh tentang penantian. Pernah nonton? Ada sebuah kisah nyata, seekor anjing Akita, jenis Akita di Jepang, ya, adalah anjing seorang profesor yang bernama Yuno. Dan Yuno itu ternyata suatu hari pergi mengajar, setiap hari dia pergi ke stasiun, dan anjing ini selalu menghantar. Dan setelah ke stasiun dia menghantar mengajar, pulang anjing itu setiap hari menunggu profesor ini pulang. Anjing itu dikenal dengan apa filmnya? Hachiko, saudara-saudara ya. Dan anjing itu akhirnya suatu hari profesor itu meninggal mendadak karena ada serangan penyakit, dan dia meninggal mendadak, dan profesor itu tidak bisa pulang. Tetapi anjing ini selama 9 tahun, sampai itu ada foto ketika anjing itu mati, saudara-saudara. Hachiko itu mati 9 tahun menantikan tuannya yang sangat dicintai, yang tidak pernah pulang lagi sampai dia meninggal. Ya, kalau nonton filmnya nangis pasti. Dibuat versi baratnya juga ada, saudara-saudara. Dan ketika kita berbicara tentang penantian dan kesetiaan, anjing ini lebih mengajarkan dalam daripada kisah-kisah. Walaupun kita tahu juga ada kisah-kisah orang-orang yang menanti, orang-orang yang dikasihi pulang, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, problemnya adalah si Hachiko ini pernah merasakan kebaikan-kebaikan, sentuhan, kedekatan secara nyata dengan tubuhnya. Itulah modal untuk dia bisa menantikan selama 9 tahun, saudara-saudara. Setiap hari diberikan makan, dibelai, dicintai, dikasihi. Sehingga ketika Tuhannya nggak ada, dia sudah secara insting datang di situ. Dan mungkin kebetulan ada orang-orang yang kasih makan sekarang di stasiunnya, makanya dia bertahan, saudara-saudara. Ya, kan ini lambang manusia merindukan tentang kesetiaan, dia bisa membayangkan ini sebagai sebuah kesetiaan, saudara-saudara. Gampang karena apa? Karena tubuh ini sudah mengalami, betul? Mengalami seseorang yang dinantikan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kisah yang baru kita baca? Simeon menantikan Mesias yang dia hanya punya gambaran dari teks-teks Alkitab yang dia baca selama ini. Nggak ada gambaran Mesias seperti apa. Mungkin gambaran dia tentang Mesias adalah seperti Daud, yang akhirnya menjadi raja yang membuat Israel hebat, kuat. Mungkin seperti Salomo yang akhirnya membuat Israel punya bangunan bait suci yang sangat megah. Mungkin seperti Musa yang bersama-sama menderita, menjalani pembebasan bersama dengan umatnya, saudara-saudara. Ada banyak bayangan yang dimiliki Simeon. Tapi luar biasanya, saudara-saudara, Simeon bisa menantikan Mesias begitu lama. Padahal dia tidak pernah mengalami perjumpaan fisik, perjumpaan nyata. Kalau kita pernah mengalami, kalau kita punya keluarga, kita punya suami, kita punya ayah. Saya pernah menantikan ayah saya karena kami banyak hutang keluarganya. Sehingga ayah saya harus pergi ke Jakarta, saya di Blora. Ya, selama 1 tahun ayah saya nggak pulang. Saya menantikan, saya bisa, mama saya bisa, saudara-saudara. Nggak ada telepon pada waktu itu, masih telepon rumah. Kita bisa menantikan. Karena apa? Ada pengalaman tubuh yang nyata, yang dialami. Ya. Tapi di sini Simeon enggak. Dan mengapa Simeon menantikan? Di sini dikatakan bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Simeon adalah seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ya.
Dia adalah orang benar, orang saleh. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang orang benar dan saleh, kita berbicara tentang sebuah kehidupan yang lama. Kesalehan tidak dibangun di dalam 1-2 hari ikut ibadah KKR, no. Kesalehan dibangun dari keseharian. Karena kita tahu orang Yahudi, orang-orang saleh adalah orang yang menghidupi firman di dalam keseharian. Firman itu menubuh dengan dirinya, menyatu dengan lakunya. Itulah kehidupan spiritual. Jadi kehidupan spiritual tidak bisa dikarbit. Seperti ibu-ibu di sini yang sudah masak selama 80 tahun, enggak sampai ya, mungkin 30 tahun, 40 tahun. Cara memasak itu sudah menjadi gaya hidup. Sehingga resep-resep Anda tidak bisa diturunkan, betul? Istri saya selalu berpesan, mumpung mama masih hidup, belajar resepnya mama. Akhirnya dia menyerah. Karena dia tanya, Ma, garamnya berapa banyak? Secukupnya. Gulanya berapa banyak? Secukupnya. Ini dimasukin mana? Seberapa menit? Secukupnya, saudara-saudara. Akhirnya ketika mama saya meninggal, saya banyak kehilangan masakan-masakan yang saya rindukan. Spiritualitas seperti itu, saudara-saudara, dibangun di dalam keseharian sehingga seseorang yang mendalami spiritualitas itu memiliki kepekaan-kepekaan yang tajam. Maka mama saya ketika saya pamer, Ma, istriku jago masak. Ketika dia lihat potong bawang, dia tersenyum, saudara-saudara. Karena 30 tahun dibandingin 10 tahun berbeda, betul? Itulah kehidupan spiritual yang dibangun di dalam keseharian, tapi menyatu dengan tubuhnya sehingga seseorang punya kepekaan-kepekaan. Ketika saya memberesin rumah, saya minta tukangnya bikin kandang anjing, dan ketika bikin kandang anjing, daripada bayar lebih mahal, saya bilang ya udahlah biar dicatin anak saya, dan anak saya mengecat semua pintu-pintu besi ya, pagar besi anjing. Tukangnya kesel sudah, ya ampun. Karena ada bagian kerjain, dia kerjain rumah saya gara-gara kandang anjing itu jadi jelek ya. Dia punya kepekaan ya. Ketika orang baru memulai, dia punya kepekaan yang tajam. Kesalehan itu punya kepekaan dan itu tidak dibangun di harian. Maka saudara, ketika ada anak muda di sini, ketika mau bekerja, dia membeli sebuah buku, saya bilang lu bertobat, lulus wawancara di dalam 1 minggu. Itu bodoh banget saudara-saudara. Karena yang wawancara udah ketemu berapa ribu jenis manusia. Yang gak konsisten, yang minder, yang confident, yang buka bohong. Dia sudah bisa merasakan orang-orang itu. Dan untuk Anda menunjukkan Anda punya confident, tidak dibangun dari 1-2 hari. Betul? Maka saya bilang kepada orang-orang yang melayani di gereja, anak-anak muda di gereja, ngapain lu di gereja melayani setiap tahun, nggak ada dapat duit, lu enak di gereja, lu udah pelayanan, lu sudah bayar duit, nggak ada gunanya buat hidup lu. Mendingan waktumu dibuat keluar, lu bisa kaya, lu bisa prospek orang, insuran kek apa kek, lu dapat uang. Tapi saya bilang jangan salah, di gereja kamu dibentuk setiap minggu melakukan tanpa uang. Dengan kesungguhan dan dengan sebuah yang terbaik. Dan itu selama 10 tahun, 20 tahun membentuk dirimu menjadi pribadi yang berbeda. Ya, berbeda. Saya dibentuk, ternyata sebelum jauh, sebelum ke sekolah Alkitab 3 tahun saudara-saudara. Belajar teologinya, saya dibentuk ketika saya melayani di gereja yang sudah hampir tutup, pemudanya tinggal 3. Dan itu pun gara-gara saya dipaksa mama saya karena saya tidak boleh pindah gereja yang lebih kaya. Yang lebih banyak fasilitasnya, ada AC-nya. Saya harus di situ. Sampai akhirnya nggak ada pilihan lain. Saya jadi ketua pemudanya. Yang datang 3-4 setiap Sabtu. Saya lihat nyanyi nggak semangat, bosen. Ketika dekorasi saya sendiri. Membikin goa, membikin kandang. Saya sendiri sampai jam 1 malam. Kadang sama pendetanya. Dan itu membentuk siapa diri saya ketika melayani. Ya. Jangan berpikir saudara-saudara, itu menubuh. Saudara kalau belajar bela diri tahu. Ya, kalau belajar basket tahu. Orang yang dribble bola,
Udah ribuan kali, dia nggak perlu bilang ketika ada seorang anak, aku jago basket, dia dribble bola, dia udah tahu dia bisa atau enggak. Bahkan ketika anak nggak bisa, kita lihat tulangnya, modelnya itu, kita bilang dia bakat atau nggak bakat. Caranya gimana? Nggak bisa diajarin, karena caranya nempel di badan kita. Mengerti? Dan inilah spiritualitas yang dialami Simeon. Dia menghidupi, maka dia disebut orang saleh. Pasti dia bukan orang Yahudi yang sejak tahu-tahu 1 minggu jadi orang saleh, saudara-saudara, tidak. Dia sudah bertahun-tahun, dan di sini ketika dia menghidupi firman lebih dalam, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Berarti hatinya sedih. Hatinya penuh dengan pergulatan, saudara-saudara. Hatinya sedih, hatinya merindukan penghiburan. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, dia sedang lara dan nelangsa. Orang Jawa bilang loro mbek nelongso. Sakit dan lelah. Lelah yang sampai capek banget, saudara-saudara. Makanya ketika kabar itu datang, dia langsung, aduh akhirnya bisa mati. Itu saking capeknya, saudara-saudara. Ya, capek dengan hidup. Karena apa? Kepekaan dia akan firman Tuhan dan menghidupi Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan dunia realitas pada masa itu, dia melihat begitu banyaknya penderitaan. Walaupun Israel pada waktu itu relatif aman waktu zaman Yesus, karena apa? Ada Kaisar Agustus. Agustus disebut sebagai Prince of Peace. Karena di tangan Kaisar Agustus, kekuasaan Romawi mengalami Pax Romana, kedamaian. Maka Agustus disebut sebagai Son of God, putra dewa. Dibikin sebuah arka khusus untuk menghargai Agustus, dan dia adalah Prince of Peace, raja damai yang berhasil membuat kekuasaan Romawi damai. Tetapi di situ Simeon merasa nelangsa. Ada bait suci yang besar di zaman Yesus, bait suci Herodes yang megah. Mungkin tidak semegah daripada Salomo, tetapi bait suci Herodes termasuk keajaiban pada masa itu dan membuat orang terkagum karena indahnya. Tapi di sini kita melihat Simeon tetap nelangsa. Karena kita juga tahu ada perpolitikan kuat antara bait suci bersama dengan Herodes, bersama dengan Romawi untuk mendatangkan keamanan di Yerusalem. Ada politik di sana, ada ketidakadilan di sana, di rumah Tuhan. Bahkan kita tahu juga juru selamat kita dibunuh oleh penguasa-penguasa Yerusalem, Yahudi yang berkuasa di Yerusalem, bukan semua Yahudi. Jadi jangan bilang, oh Yahudi pembunuh Yesus. No, saudara-saudara, itu akan menghasilkan antisemitisme, anti-Yahudi. Hanya Yahudi elit yang berkuasa, yang kaya di Yerusalem, yang sudah politiknya kuat. Itulah yang akhirnya terganggu dengan pelayanan Yesus dan mengakhiri, ya tentunya dengan kehendak Allah. Di sini Simeon, orang yang menantikan. Karena walaupun orang kelihatan oke-oke saja, dia melihat dengan hatinya, dengan kesalehannya, ada yang tidak beres di dalam agamaku. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, kemungkinan Simeon adalah orang saleh yang di luar bait suci. Kalau kita baca selanjutnya, nanti di ayat yang ke-36 ada seorang nabiah yang bernama Hana, ya. Ia sampai 84 tahun, ayat 38 itu, saudara-saudara. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, ada kontras di sini. Ada Hana yang 84 tahun yang juga tua. Saya percaya Simeon ini juga tua, saudara-saudara. Tetapi Hana setiap hari di bait Allah. Di tengah bait Allah yang bankrupt, politik kekuasaan, ada orang-orang saleh. Amin. Tetapi Simeon, saya percaya dia bertumbuh di luar bait Allah. Karena untuk ke bait Allah dikatakan Roh Kudus memimpin dia. Jadi saudara jangan berpikir orang saleh hanya ada di gereja. Semua orang di gereja atau di bait suci orang saleh, jangan berpikir itu. Dan kita berpikir bahwa ketika orang di luar sana banyak orang tidak saleh. Maka saya ketika tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu. Kita pikirnya kita di gereja gak hilang, yang mereka hilang. Jangan salah. Ada anak sulung yang hilang di gereja, di rumah bapaknya. Ya.
banyak orang hilang di gereja, saudara-saudara. Tapi di luar sana, saya berjumpa dengan unchurched people, orang-orang yang kecewa, yang tidak mau lagi ke gereja. Tapi ternyata mereka tidak berhenti berdoa, saudara-saudara. Mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak ada di gereja. Sehingga mereka memilih tidak bergereja, tapi mereka beribadah dengan kesungguhan, ketulusan, kesalehannya. Walaupun tidak tepat ya. Tapi ada. Simeon mungkin, kata kita tahu banyak sekte, banyak golongan-golongan di era Yesus. Ada Eseni, ada Zealot. Ya. Dan pasti di golongan itu ada orang-orang saleh. Farisi, ada orang saleh di sana. Ya. Saudara-saudara, di sini Simeon sebagai orang yang di luar bait suci. Sampai ke bait suci. Kalau Hana disebutkan setiap hari dia terus ke bait suci berdoa dan puasa. Dia orang saleh. Tapi Simeon tahu-tahu ketika Yesus sedang mau disunat ke hari 40, dia disentuh oleh Roh Kudus dan untuk pergi ke bait suci. Apakah saudara kalau yang biasa ke gereja tiap minggu, wah hari ini Roh Kudus bilang aku ke gereja? Enggak ya, kita udah otomatis kayak Hana mungkin. Tapi Simeon ini, ya mungkin dia fokusnya ke sinagog. Whatever, saudara. Atau ikut seks seperti Eseni. Saya tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan. Tapi ini ada kontras. Ada orang-orang di bait suci datang. Ya, menantikan penghiburan, saudara-saudara. Ya. Celakanya dia dijanjikan. Jadi Roh Kudus bicara sama dia. Kamu gak akan mati sampai kamu melihat Mesias. Saudara-saudara, kalau orang udah tua, udah cukup saleh, ya, udah lihat dunia ini, buat apa aku nyari? Nunggu lebih enak nggak? Nggak enak. Ketika Anda punya pasangan sudah tua, ternyata pasangan Anda udah berangkat dijemput Tuhan lebih dulu. Teman-teman Anda sudah nggak ada, ya. Yang sisa, yang kurang ajar. Pasti doa kita, anak-anak udah jadi semua, udah nikah, cucu bahkan udah nikah. Tuhan udahlah, aku mau pulang. Jadi janji ini, janji Tuhan tidak berarti hidup kita lebih enak, betul? Ternyata dia harus menunggu. Makanya ketika dia udah melihat, Simon tetap bilang, hari ini dia bersuka cita, pasti. Tetapi dia bilang, hari ini aku bisa pulang. Aku bisa pergi, meninggal dengan damai, saudara-saudara. Setelah dia melihat Yesus pun dia udah lega. Karena begitu tubuhnya mungkin sudah merasakan, aku merindukan kedamaian yang sejati. Dan ketika dia menanti lebih berat. Maka menanti tidak mudah, saudara-saudara. Untuk terus hidup menanti di dalam kesetiaan tidak mudah. Kita perlu anugerah Tuhan. Betul? Menanti banyak hal. Menantikan pembebasan. Menantikan berkat. Menantikan keselamatan. Menantikan keadilan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Seperti Simeon. Rela nanti. Tidak mudah. Saudara, apa yang dinantikan? Harus cepat di sini. Yang dinantikan adalah apa, saudara-saudara? Janji Mesias yang akan menghibur Israel, yang akan mendatangkan kerajaan Allah. Pemerintahan yang menghadirkan shalom, damai. Damai bukan hanya masalah tidak ada perang, betul? Pada zaman itu nggak ada perang. Damai bukan masalah bait suci megah, betul? Gereja yang besar bukan berarti artinya kerajaan Allah datang, tidak. Bait suci pada waktu itu megah, membuat orang yang datang terkagum-kagum, tidak. Damai, berbicara, ada Allah yang memimpin, yang memerintah sebuah komunitas. Sehingga yang retak, yang hancur, yang bertikai, ada shalom. Ada kedamaian. Damai pada masa itu ada kekuasaan Romawi, ada kekuasaan Yahudi, ada kekuasaan Herodes yang masing-masing punya kepentingan untuk menguntungkan dirinya, maka untuk supaya tetap untung harus terjadi damai. Itu bukan damai. Kelihatannya damai. Tapi tentunya supaya teratur ada penindasan-penindasan yang terjadi yang tidak kelihatan. Betul?
Damai artinya bukan masalah di atas. Setiap orang, mau yang di bawah, mau yang di atas, terjadi keutuhan, terjadi shalom. Yang retak dipulihkan karena adanya Raja damai. Raja yang penuh kasih, yang menunjukkan kasihnya dan telajannya. Sehingga setiap umatnya bisa saling mengasihi di dalam damai. Saudara, apakah ketika kita menjadi orang percaya, itulah yang kita nantikan? Atau jangan-jangan kita sudah tidak menantikan kedamaian itu? Kita menantikan bagaimana gua mencapai posisi tertentu sehingga gua nggak perlu susah seperti orang lain. Bagaimana uangku aman supaya nanti kalau terjadi virus segala macam aku bertahan. Bagaimana anakku bisa sukses, bisa uangku untuk pernikahan dia, kesuksesan dia. Apakah gereja, orang-orang gereja, inilah yang menjadi doa kita setiap minggu. Kita tidak pernah merindukan Tuhan. Banyak keluarga-keluarga, banyak saudaraku di gereja, banyak orang di luar kehidupannya penuh dengan kehancuran, tidak ada damai. Bagaimana Tuhan, aku dengan kekayaanku, dengan kelebihanku, dengan hatiku bisa mendatangkan shalom, menjadi pembawa damai buat orang-orang yang berantakan. Buat keluarga-keluarga yang bercerai, anak-anak yang tidak punya orang tua. Pasangan orang-orang tua yang ditinggalkan pasangannya, bagaimana gue bisa mendatangkan damai. Dan gue merindukan suatu hari Tuhan, dia merasa damai ketika ada di rumah Tuhan. Dia merasa damai ketika kau duduk bersama dia. Saudara-saudara, inilah yang dinantikan Simeon. Bukan kesuksesan, bukan bangunan megah, bukan bait suci yang sangat dihargai, tapi dia merindukan shalom. Shalom di bangsa dia. Bahkan bukan hanya bangsa, kalau kita lihat bagian-bagian lain. Terang bagi Israel yang akan memberkati bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi orang Yahudi atau bagi orang beriman. Tapi bangsa-bangsa lain. Saudara, orang yang mencapai sebuah kesalehan, dia rindu berkat itu dan terang itu dialami oleh siapapun orang. Gak peduli agama apa, gak peduli ras apa, gak peduli bangsa apa. Supaya bisa merasakan terang, damai yang sejati, saudara-saudara. Dia merindukan itu. Merindukan suatu kerajaan. Suatu hari, bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Karena setiap orang hanya bisa mengasihi dan tidak ada seorang pun yang menindas dan meniadakan orang lain. Saudara, kita tahu, kita di gereja, di tempat kerja, masih banyak ketidakadilan. Karena kita adalah manusia-manusia yang berdosa, termasuk saya. Sebagai manusia yang berdosa yang masih punya kelemahan, kadang-kadang saya juga bisa memimpin dengan tidak adil, betul? Maka saya merindukan juga suatu hari sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak. Berapa kali kita tidak adil terhadap orang tua kita, berapa hari kita tidak adil terhadap anak kita, betul? Dan kita merindukan suatu hari keadilan dipenuhi di muka bumi dan aku disempurnakan. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya pikir saya lumayan lah ya jadi papa. Tapi ternyata saya juga terus melakukan ketidakadilan. Anak saya pertama, kan anak pertama kita diajarin dari dulu kan suruh ngalah ya. Saya diajarin orang tua saya, kamu ngalah sama adikmu, adik jatuh kamu yang salah gitu kan. Saudara-saudara, ketika saya punya anak, saya bilang juga sama kepada anak saya, kamu ngalah sama adikmu, kamu kasih contoh, kamu kasih teladan. Satu hari anak saya mengingatkan ada ketidakadilan di rumah ini. Dia bilang, Pak, bukannya kalau ngalah itu harus semua belajar ya, adik juga belajar ngalah ya sama kakaknya. Waduh, benar juga ya, saya udah belajar Alkitab loh saudara-saudara. Sudah 2 kali MD sama MTH, tapi saya punya kebutaan ketika memimpin. Akhirnya hari itu, terima kasih nak, engkau mempertobatkan saya. Hari ini mulai gantian, ngalah gantian. Yang kemarin kokong cicinya ke tengah, anak dia kita ganti terus saudara-saudara. Sehingga terjadi keadilan di rumah saya. Ya. Kita manusia yang lemah. Kita gampang melakukan ketidakadilan. Ya.
Dan kita melihat di dalam kesalehannya, dikatakan di sini ada tuntunan dalam penantian, ada Roh Kudus yang menatakan janji, ada Roh Kudus yang menuntun waktu yang tepat ke bait Allah. Dan ada Roh Kudus yang meneguhkan keyakinan Simeon. Dan ketika Simeon di dalam pimpinan Tuhan, kalau di dalam pimpinan Tuhan kita nggak tahu ke depannya gimana, betul nggak? Pokoknya kita menjalani hari itu dengan tulus, dengan setia, tahu-tahu Tuhan pimpin, betul saudara-saudara? Saya setia mengikut seorang hamba Tuhan selama 14 tahun. Cuma menjadi orang yang kedua karena saya tidak ingin mengembalakan. Saya tidak ingin memimpin gereja. Ketika memimpin gereja, akhirnya saya bangun gereja di Surabaya. Ada jemaat. Mulai di rumah 3 orang sampai akhirnya punya pastori, punya gereja. Dan akhirnya ketika kakak rohani pembini saya itu memimpin, boleh gak saya mengembalakan, dia merasa dia mengembalakan, saya kasih pengembalaannya saudara-saudara. Dan saya 14 tahun saya berpikir saya sampai mati bersama dengan beliau. Tapi ternyata Tuhan berkata beda. 8 tahun, 7 tahun lalu saya pergi ke Jakarta dengan 3 anak, gak tahu ngapain di Jakarta. Pimpinan Tuhan berbicara bukan kita tahu ke depan kita, kesetiaan setiap hari yang akhirnya Tuhan menuntun. Dulu saya nggak mau pelayanan di Jakarta. Istri saya tanya ketika menikah, nanti pelayanan di Jakarta? Enggak, macet. Ternyata saya udah Jakarta 8 tahun, enjoy juga. Terus istri saya tanya, mau balik Surabaya? Saya nggak berani ngomong enggak, saudara-saudara. Nanti tahu balik ya. Hari demi hari di dalam kesetiaan. Sehingga ketika orang tanya, visimu apa? I don't know. Aku cuma menjalani hariku, bangun pagi, bagaimana aku belajar mengasihi Tuhan, mengasihi keluargaku, mengasihi di dalam keseharian. Karena saya taruh visi bukan di sana, saya taruh visi di hati saya untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu hari depan kita, amin. Dan disitulah kita dituntun di dalam perjalanan, Roh Kudus menuntun kita. Ya. Di sini Simeon dipimpin, dituntun, bahkan sampai waktunya ketika Yesus disunat dia ada di sana. Dan ketika ada, dia melihat ini loh, langsung peka. Ini Mesias, masih baby. Mungkin dia syok juga. Atau mungkin dia ingat ayat, seorang akan melahirkan ini dan ada bayi ini. Dan dia pasti bersuka cita. Dia ketawa, saya membayangkan dia ketawa, lega, bersuka cita. Sekalipun penghiburan itu belum nyata di dalam hidup dia, betul? Saya bayangkan, akhirnya bisa mati. Dia bilang gitu, saudara. Simeon bersuka cita. Dia gendong langsung anak ini dan bersyukur kepada Allah. Ya. Dengan ketulusan. Ada kelegaan penghiburan yang terekspresikan nyata. Saudara-saudara, kita masih menanti seperti Simeon. Kita bukan menanti Yesus yang sudah datang, tidak. Kita menanti Yesus yang datang kedua kali. Dan Yesus yang sudah datang mengatakan bahwa diberkatilah engkau para pembawa damai, karena engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus yang datang yang kita percaya, sekalipun kita tidak melihat dan mengalami langsung, tapi kita mengalami dari kesaksian-kesaksian orang yang bisa dipercaya. Dan kita melihat sepanjang sejarah orang-orang yang setia menantikan dan memberikan nyawanya di dalam penantian itu. Itulah warisan iman buat kita untuk menantikan lagi kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya yang betul-betul mendatangkan shalom. Shalom. Saudara, kata rest, istirahat. Rest itu Syabat. Istirahat itu hari Sabat. Rest in peace. RIP. Itu sebetulnya indah, saudara-saudara. Beristirahat di dalam shalom, damai. Ya. Atau damai di dalam Sabat, saudara-saudara. Maka orang Yahudi ketika hari Minggu, hari dia ibadahnya hari Sabtu, dia malam akan mengatakan Shabbat Shalom. Sabat Shalom, rest in peace. Ya. Jadi nanti setiap minggu rest in peace. Bukan ya. Artinya beristirahat di dalam shalom. Itulah yang orang Kristen nantikan. Orang Kristen menantikan shalom. Ketika Raja Shalom itu akan datang yang kedua kali. Saudara, waktu
Yesus datang dengan keledai. Ada daun palem yang diangkat. Saudara tahu mengapa daun palem diangkat di Yerusalem? Dulu ada seorang pahlawan yang bernama Yudah Makabe. Ternyata membuat Israel pernah merdeka. Sebelum zaman Yesus, dia adalah seorang hero Yahudi yang bernama Yudah Makabe. Dan ketika dia menang, dia masuk ke Yerusalem. Orang-orang itu mengangkat daun palem. Keselamatan, damai, sejahtera datang di Yerusalem. Maka itu ketika mereka lihat Yesus, wah ini Yesus, jangan-jangan pahlawan, dia datang dengan keledai. Mereka walaupun belum Yesus mengalahkan Romawi, mereka sudah mengangkat daun palem itu. Sebuah pengharapan akan ada shalom di Yerusalem. Karena mereka yakin nanti shalom di Yerusalem, ada damai itu. Damai itu akan dirasakan setiap orang. Karena damai itu menular ketika raja damai, memerintah. Ketika papa mama penuh dengan shalom memerintah, anaknya juga akan mendatangkan shalom. Ketika anaknya mendatangkan shalom, dia pergi ke sekolah, orang-orang merasakan shalom. Tapi kalau papa mamanya ribut anak ini di sekolah, dia bikin orang yang shalom jadi ribut, saudara-saudara. Ada shalom yang bisa dirasakan, menerangi bangsa-bangsa. Itulah yang kita nantikan, kesempurnaan kerajaan Allah yang diperintah oleh Raja Damai, Raja Shalom, yang akan mendatangkan shalom di muka bumi. Yang shalomnya sudah kita rasakan, betul? Hidup kita yang terpecah menjadi utuh. Dan kita rindu orang-orang yang terpecah diutuhkan. Bahkan orang-orang yang keluarganya bercerai. Ketika kita hadir bersama dengan dia juga merasakan shalom, merasakan damai. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang gimana? Lupa saya. Hatiku tenang berada itu Tuhan ya. Tapi kita kan gambar dan rupa Allah. Kita rindu suatu hari teman kita datang duduk sama kita. Gue lagi ribut nih sama suami. Gue lihat anak gue hidupnya gimana. Tapi begitu dia duduk dengan kita. Tapi gue ngerasa tenang loh. Gue tenang loh. Saudara, istri saya pernah konseling. Menyembuhkan. Sebelum saya nikah, kamu konseling dulu. Supaya nanti ribut kita berkurang. Supaya terjadi shalom. Kamu harus damai dengan dirimu. Di konseling masih ribut sih saudara-saudara. Tapi beda ributnya. Dan suatu hari saya pernah ajak istri saya ke satu university. Ya, saya hampir sekolah filsafat waktu itu. Dan sekolah filsafat itu dipimpin oleh dari pastor-pastor Katolik. Ya. Dan ketika istri saya menunggu di taman, dia ketemu seorang suster. Suster yang tiap pagi berdoa, menenangkan batinnya. Kadang-kadang di dalam gereja Katolik ada retreat diam, 1 minggu gak ngomong saudara-saudara. Ya, teman saya pernah ikut, 1 minggu gak ngomong. Hari pertama kayak neraka, hari kedua lebih neraka. Tapi setelah lewat 3 hari, damai banget karena dia udah dengerin semua jeritan hatinya. Setelah itu gak ngomong sama orang, ketemu senyum, kok rasa damai. Dan istri saya cerita, ketika sang suster itu duduk di sebelah dia di taman, cuma tanya, ibu dari mana? Oh dari sini, anaknya berapa? Nggak ada konseling saudara-saudara, dia cuma duduk. Tapi dia kerasa, kok habis ngomong tenang ya. Pernah di kantor atau di rumah, kita ketemu orang yang latah dan panikan. Tenang gak jiwa kita? Begitu datang gereja, gitu ya. Saudara-saudara, ketenangan itu bisa dirasain. Kalau saudara pencinta anjing, Anda akan tahu seorang penjinak anjing yang bernama Cesar Millan. Untuk menjinakkan anjing-anjing yang ketakutan, trauma, dia punya anjing senior yang gagah, yang tenang jiwanya, yang setiap hari menemani anjing-anjing yang trauma, anjing-anjing yang disiksa, dan akhirnya anjing itu bisa tenang. Kehadiran shalom, saudara dan saya, a peacemaker. Sembari, walaupun kita gak sempurna, karena kadang-kadang kita butuh shalom dari orang lain, ya kan? Hamba Tuhan pun butuh saya. Saya punya grup para hamba Tuhan, saudara. Kalau jiwa kita resah, kita kumpul, kita ngomongannya, kalau Anda lihat, oh aduh ini hamba Tuhan apaan gitu ya. Tapi di situ saya merasakan tenang, karena saya kayak apapun teman saya nerima saya dan saya ngerasa tenang dan ada kelegaan di sana. Ya.
Dan Tuhan akan mendatangkan kedamaian secara sempurna. Kita terbatas, tapi kita sedang menantikan. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian saudara-saudara. Dari satu video, saudara, orang Israel menantikan shalom di Yerusalem. Silahkan, ada slide selanjutnya, ada video, boleh diputarkan. Ini adalah orang Israel Yahudi, saudara-saudara. Mereka menantikan shalom di Yerusalem. Boleh di-play suaranya. Shalom, shalom, Yerusalem, damai atasmu. Ini adalah doa orang-orang Yahudi Kristen. Lagu mereka. Ketika Mesias datang membawa kita pulang, biarlah pujian ditemukan di dalam kita. Berdoa untuk kedamaian Yerusalem, kota Tuhan. Yerusalem baru turun dari surga. Keselamatan sudah dicurahkan atas kamu. Penebusan dari Yahweh Tuhan. Nanti jalanmu akan dipenuhi dengan sukacita, dan daun palem itu akan diangkat tinggi karena ada kedamaian. Kau akan berteriak, diberkatilah yang kudus, Yesus Tuhan. Shalom, shalom, Yerusalem. Shalom atasmu. Ketika Mesias datang membawa kita pulang, biarlah pujian ditemukan di dalam dirimu. Israel yang dicintai, Efraim anakku. Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say. Banyak hati akan berteriak, akan mendengar bahwa Mesias sudah datang. Saudara-saudaraku, dengarlah firman ini yang mungkin menusuk jiwamu. Kembalilah dan menyembah Tuhan. Kamu akan tahu siapa itu Mesias. Shalom, Yerusalem. Damai sejahtera atasmu. Ketika Mesias membawa kita kembali ke rumah, biarlah pujian ditemukan di dalam kita. Saudara semua, semoga ini menjadi doa kita. Ada kedamaian di dunia ini. Biarlah pujian ditemukan di jalan kita. Saudara, kita menantikan kedatangan Yesus. Hidup saleh di dalam keseharian sesuai dengan firman Tuhan menjadi pembawa damai. Supaya damai sudah dirasakan dan orang merindukan kedamaian sejati. Suatu hari akan menyempurnakan bumi ini. Berhenti hanya berpikir untuk diri kita, keluarga kita. Tapi bagaimana keluargaku? Ketika Tuhan berkati dengan kekayaan kepandaian, orang di sekitarku, tetanggaku, orang yang bekerja dengan aku merasakan damai. Ketika kita punya anak, bagaimana anak kita
tidak hanya sukses ketika ditanya, Papa pengen aku seperti apa? Papa pengen kamu jadi berkat buat orang. Sehingga ketika kamu bekerja, orang yang bekerja kepadamu akan bersyukur. Karena ada anak Tuhan yang memimpin aku dan hidupku menjadi damai. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, biarlah kami menanti di dalam kesalehan walaupun kami terbatas. Kami tidak hanya mencari kekayaan diri kami, kesukaan diri kami. Kami tahu Tuhan janjikan pemeliharaan itu. Tapi Tuhan mau lebih dari kami. Tuhan tidak mau hanya kami kaya, diberkati, semua berjalan dengan baik. Tuhan mau kami jadi berkat buat orang lain. Dan di dalam penantian ini, biarlah kami memiliki hati yang menanti shalom, shalom. Yang dirasakan tapi kami tidak menanti dengan diam. Dengan segala keberadaan kami yang adalah pembawa damai. Biarlah kami bisa menghadirkan shalom di rumah kami, di tempat kerja kami, di gereja ini. Sehingga orang-orang yang datang berjumpa dengan kami, orang-orang yang datang di gereja ini, merasakan damai sejahtera dari Allah. Sekalipun tidak sempurna. Tapi damai itu yang menuntun untuk mereka merindukan dunia ini dipenuhi dengan shalom. Dan mereka juga terpanggil menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.